Apa itu pankreas? Jadi pankreas kita ketahui bersama suatu organ dalam sistem pencernaan manusia memproduksi hormon insulin dan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan di dalam perut. Gangguan pada pankreas dapat menyebabkan beberapa penyakit bahaya seperti diabetes mellitus, DM tipe 1 dan 2, pankreatitis, dan kanker pankreas. Kemudian selanjutnya, radiasi sinar gamma beberapa dekade terakhir digunakan sebagai sarana penunjang radioterapi dalam pengobatan bagi penderita kanker. Radioterapi ini bertujuan iredaksi sel kanker dengan memberikan ukuran dosis yang tepat dari volume kanker guna menghambat dan memusnahkan sel-sel kanker akibat daya ionisasi sinar gamma. Akan tetapi, penggunaan radiasi untuk tujuan pengobatan selain memiliki keuntungan juga memiliki resiko. Karena paparan radiasi itu sendiri bersifat non-selektif, yakni dapat mempengaruhi sel normal maupun sel-sel kanker sehingga dapat menyebabkan kerusakan biologis dan kematian pada sel kanker dan sel normal tersebut. Kerusakan biologis pada sel normal merupakan bentuk efek samping yang dijumpai pada semua kasus terapi radiasi. Kerusakan biologis akibat radiasi ini disebabkan oleh radikal bebas yang dihasilkan akibat interaksi sel dengan radiasi, di mana radikal bebas yang dihasilkan akan menyerang materi biologis atau komponen-komponen penting penyusun sel. Jaringan yang terpapar sinar gamma akan mengalami efek langsung berupa kerusakan DNA dalam sel maupun efek tidak langsung berupa dekomposisi radiolisis pada sel. Mengingat 80% komponen sel adalah air, maka sebagian besar interaksi radiasi dengan materi biologis terjadi secara tidak langsung. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 60% efek akut akibat paparan radiasi adalah efek jangka panjang yang disebabkan oleh radiasi rendah melalui proses radiolisis pada sel. Baik, materi selanjutnya adalah apa itu insulin? Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepas hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Hormon yang satu ini juga membantu tubuh menyimpan energi tersebut. Terpaparnya pankreas oleh radiasi sedikit banyak akan mengakibatkan sel-sel pankreas mengalami kerusakan dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga dapat mengganggu sistem metabolisme terhadap kesehatan tubuh. Pankreas sebagai organ endokrin berperan dalam pengaturan metabolisme glukosa dalam tubuh, di mana proses tersebut dipengaruhi dan diregulasi salah satunya oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Rusaknya sel-sel beta pankreas dapat menyebabkan produksi atau sekresi insulin mengalami penurunan atau defisiensi insulin. Keadaan ini dapat menyebabkan kondisi hiperglikemia yang mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Menurut Zulkarnain pada tahun 2019 pada gambar 1, secara umum rata-rata level insulin mencit setelah pemberian paparan radiasi menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan sebelum pemberian paparan radiasi, di mana terjadi penurunan yang lebih besar seiring dengan penambahan dosis radiasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian paparan radiasi mempengaruhi sel beta pankreas, sehingga produksi dan sekresi insulin oleh sel beta pankreas menjadi berkurang. Semakin besar penambahan radiasi, perbedaan antara kedua perlakuan semakin kecil dengan bertambahnya dosis radiasi. Hal ini dikarenakan karena ketahanan sel semakin menurun, sehingga memberikan penurunan level insulin yang signifikan pada dosis tinggi yang mendekati dosis letal sel terhadap radiasi. Sementara pada dosis radiasi rendah, perbedaan antara kedua perlakuan belum begitu tampak secara nyata dikarenakan terjadi radioadaptasi atau masih dalam kerusakan sel. Dalam penelitian dengan memodelkan organ pankreas dengan jaringan kanker dan beberapa organ di sekitar pankreas. Jaringan kanker pada pankreas dimodelkan berbentuk bola yang terdiri dari Gross Tumor Volume atau GTV, Clinical Tumor Volume atau CTV, dan Planet Tumor Volume atau PTV. Dengan diameter berturut-turut 1:8 cm, 1
berbanding 4 cm dan 1 cm. Kanker terletak pada bagian ekor pankreas. Kanker pankreas berstadium 1A yang masih terletak pada pankreas dan belum bermetastasis. Kedalaman dari GTV, CTV, dan PTV berturut-turut sejauh 5,8 cm, 5,4 cm, dan 5 cm dari permukaan kulit. Nah teman-teman, dapat kita lihat pada tabel nilai dosis serap tiap organ per konsentrasi boron berikut ini. Untuk organ pankreas, 100 mikrogram per gram itu dosis serap totalnya adalah 4,42 Gray. Sedangkan pada 110 mikrogram per gram, dosis serap totalnya itu 4,24 Gray. Untuk 120 mikrogram per gram untuk organ pankreas adalah 4,06 atau 4,6 Gray. Untuk 130 mikrogram per gram itu 3,94 Gray. Sedangkan untuk 140 mikrogram per gram adalah 3,83 Gray. Untuk 150 mikrogram per gram, dosis serap totalnya itu mencapai 3,74 Gray. Pada jaringan sehat, dosis yang diserap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan efek samping yang merusak. Nilai batas toleransi digunakan secara acuan untuk melihat efek radiasi yang diterima oleh jaringan. Jaringan kulit merupakan jaringan yang paling sensitif menerima radiasi. Jaringan kulit sebagai jaringan terluar pada tubuh dapat digunakan sebagai tanda awal efek biologis yang diterima oleh paparan radiasi. Berdasarkan Perkabapeten nomor 6 tahun 2010 tentang pemantauan kesehatan untuk pekerja radiasi, bahwa jaringan kulit yang terkena paparan radiasi dapat menimbulkan eritema, desquamasi kering, desquamasi basah, dan nekrosis berdasarkan Bapeten 2010. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa umumnya pasien dengan karsinoma yang menjalani radioterapi daerah kepala dan leher menerima dosis antara 50 sampai 70 Gray secara vaksinasi sebanyak 1,8 sampai dengan 2 Gray per hari selama 5 hari dalam seminggu. Dosis serap jaringan kulit yang rendah pada konsentrasi boron 150 mikrogram per gram sebesar 1,69 Gray. Sehingga konsentrasi boron yang efektif untuk pengobatan kanker pankreas adalah 150 mikrogram dengan nilai laju dosis konsentrasi boron yang efektif yaitu sekitar 5,72 dikali dengan 10 pangkat min 3 Gray per detik. Konsentrasi boron 150 mikrogram per gram sebagai batas maksimal yang disarankan agar tidak terjadi timbulnya toksik pada unsur boron. Dari hasil dosis serap yang diperoleh dinyatakan bahwa hasil tersebut masih dapat digunakan sesuai dengan dosis ambang yang direkomendasikan oleh Bapeten. Walaupun waktu iradiasi masih cukup lama untuk pengobatan boron neutron capture therapy atau BNCT.